Amin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajin. Anta bulughani wa tasani Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmatika ya kita arhamar panjatkan rahimin. kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabban wa bil Kita semuanya Muhammadin dalam keadaan sehat sallallahu walafiat. Kita pada kesempatan malam hari ini akan meneruskan surat Al-Insan, surat yang ke-76. Malam ini kita masuk pada ayat 11 sampai 20. Ayat 11 sampai dengan 20. Karena bersama dengan kita sudah ada Ustazna Ustaz Wahidin Biwahid, kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita membaca Al-Quran. Surat 76 ayatnya 11 sampai 20. Ayatnya 11 sampai 20. Bagi Bapak Ibu yang ingin membuka mushaf Al-Qurannya sendiri, dipersilakan. Bagi yang tidak bersama dengan mushaf Al-Qurannya atau ingin mungkin tulisannya lebih besar, bisa mengikuti di layar atau di screen kita bersama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke screen dan saya mempersilakan kepada Ustazah Ustaz Wahidin Biwahid untuk memandu kita membaca surat 76, surat Al-Insan, ayat 11 sampai 20. Fadhal Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita pada malam hari ini. Kita langsung aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Wa jazaahum muttaqiina fiha 'alal araik. muttaqiina fiha 'alal araik La yarawna fiha syamsan wala zamharira. La yarawna fiha syamsan wala zamharira.
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية ودانية عليها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم آنية وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيتهم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فإذا رأيت ثم رأيت ملكا كبيرا صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.
Amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi athhar ala Rasulillah wa alihi athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Tafadhal Ustaz. Terima kasih banyak Ustazana Ustaz Wahidin B. Wahid yang telah memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan beliau dengan perlakuan yang sebaik-baiknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh lainnya. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan setiap huruf yang Bapak Ibu lafazkan sebagai perisai nanti di yaumil akhirah, sebagai payung pelindung nanti di akhirat, ketika pada saat itu tidak ada lagi lindungan kecuali lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat 10 surat Al-Insan. Surat Al-Insan adalah surat yang ke-76. Al-Insan artinya manusia. Turunnya surat ini di Madinah dan kita rasakan ayatnya panjang-panjang. Dan karenanya disebut dengan surat Madaniyah, jumlah ayat 31 ayat, dan berarti tinggal 11 ayat lagi, yaitu ayat 21 sampai 31, tinggal 11 ayat lagi. Insyaallah hari Senin nanti kita akan selesaikan surat Al-Insan. Baiklah, kita teruskan surat Al-Insan kita yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat yang berbicara tentang wajah-wajah pada saat itu adalah abusan kamtarira. Abusan itu bermuka masam. Jadi yang disebut dengan al-abrar ini melakukan berbagai macam kebaikan, yufuna bin nadrihi wa yakhafuna yawman kana syarr mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi yang namanya al-abrar ini adalah kalau dia bernazar, memenuhi nazarnya, dan sepenting-pentingnya nazarnya itu puasa dan berbuka puasa, dan ketika ada yang lebih membutuhkannya maka dia memberikan kepadanya. Itulah yang terjadi pada al-abrar ini. Bahkan yatim diberikan kepadanya pada hari pertama, orang miskin pada hari kedua, tawanan perang pada hari yang ketiga. Dan dia mengatakan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan ini semata-mata karena ingin berjumpa dengan Allah, semata-mata karena ridhonya. Kami bahkan tidak berharap ucapan terima kasih, kami tidak mengharap ucapan syukur dan terima kasih. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak minta imbalan dan tidak berharap ada ucapan terima kasih sekalipun. Inna nakhafu yawman kana syarr mustatira. Kami hanya takut pada suatu masa di mana pada saat itu kesulitan hidup merata di mana-mana. Pada saat itu orang-orang banyak yang bermuka masam. Seperti yang kita lihat dalam gambaran kita ini. Sehingga kita menolak kalau Nabi Muhammad kita itu yang disebut dengan akhlakul karimah bermuka masam. Apa sebabnya bermuka masam? Adalah ahli neraka. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nakhafu, jadi kami memberikan berbuat kebaikan semata-mata karena takut. Inna nakhafu min rabbina. Sungguhnya kami takut min rabbina, dari Tuhan kami. Yauman, pada suatu hari nantinya, abusan, pada saat itu wajah-wajah bermuka masam, kamtarira, dan penuh dengan kesulitan. Jadi bermuka masam adalah
penghuni neraka. Dan di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mengindikasikan bahwa bermuka masam itu adalah termasuk akhlakul karimah yang harus kita contoh. Kalau Nabi bermuka masam, berarti dia masuk kategori laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Termasuk uswatun hasanah. Kenapa ya Nabi bermuka masam? Karena kalau dia bermuka masam, dia masuk kategori laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang ingin berjumpa dengan Allah, liman kana yarjullah, rindu berjumpa dengan Allah, wal yawmal akhir, dan ingin selamat nanti di akhirat. Jadi siapa yang ingin selamat di akhirat, siapa yang ingin nanti berjumpa dengan Allah, maka haruslah mengikuti teladan dari Nabi. Dan kalau Nabi menanggapi sekitarnya dengan bermuka masam, kan berarti itu adalah wahyu. Karena Nabi tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Dan kalau bermuka masam itu adalah wahyu, berarti bermuka masam termasuk adalah akhlakul karimah yang harus kita contoh dari Nabi dalam kata-kata laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan kalau ini kita terima, maka kita akan membuat Al-Quran bertentangan dengan satu sama lain. Karena di dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahu walau kunta fazzan ghalidal qalb lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Allah berfirman, disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, karena Muhammad kita adalah rahmatul alamin, lintalahum, kamu bersikap lemah lembut. Semua kita manusia di dunia pasti tidak bersepakat kalau bermuka masam termasuk sikap lemah lembut. Karena rahmat dari Allah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, walaupun tafazzan ghalidal qalb lan faddu min haulik, maka orang-orang lari dari sekitar kamu. Maka bahkan kalau mereka bersalah, maafkan mereka. Jangan bermuka masam. Fa'fu anhum. Jadi Nabi justru disuruh maafkan orang-orang. Wastaghfir lahum, bahkan disuruh istighfarkan mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kalau ada masalah diperselisihkan, musyawarahkan. Ini adalah akhlak Nabi yang harus kita contoh dalam surat Al-Imran 159. Kalau kemudian Nabi bermuka masam, bertentangan ayat ini. Sedangkan Al-Quran mengatakan di dalam surat An-Nisa bahwa hasil tadabbur Al-Quran itu tidak menemukan di dalam Al-Quran itu terjadinya kontradiksi atau pertentangan antara satu ayat dengan ayat lain. Dalam surat An-Nisa dikatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kenapa orang Islam tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah, jadi kalau seandainya Al-Quran bukan dari Allah, walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya Al-Quran bukan dari Allah, lawajadu, pasti mereka menemukan fihi padanya ikhtilaf, kontradiksi yang banyak. Jadi karena ini adalah dari Allah, maka tidak mungkin ada kontradiksi. Kata lintalahum dan abasa wa tawalla itu bertentangan. Satu adalah bersikap lemah lembut, yang satunya bermuka masam, pasti berbeda. Dengan demikian, seperti dalam ayat ini, justru abusan atau keabasa itu adalah penghuni neraka, abusan qamtarira. Jadi orang bermuka masam menunjukkan dia penuh dengan kesulitan. Jadi ada kesulitan. Sedangkan Nabi apa kesulitannya? Tidak ada. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, sehingga tidak lagi beban-beban itu. Jadi Nabi tidak mungkin merasa terbebani hanya karena satu orang, apalagi orang itu orang yang buta dan datang kepadanya ingin belajar pula. Maka ini adalah, sebelum kita tinggalkan, kita tegaskan lagi bahwa bermuka masam itu adalah tanda orang penuh kesulitan, dan itu adalah penghuni neraka. Dia bertentangan dengan al-abrar. Dia masuk kategori inna atadna lil kafirina salasilan wa aglalan wa sa'ira.
itulah yang penuh dengan kesulitan, dan itu yang bermuka masam nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, maka itu tidak mungkin. Kenapa? Karena bayangan kita minumannya minuman yang bagus, yang bercampur dengan campuran yang bagus, dan seterusnya. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Selalu minum air, mata air dari mana hamba-hamba Allah minum dan tidak pernah berhenti memancar. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira wa yut'imuna ta'am. Dan di sini kita lihat bagaimana dia memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Bagaimana mungkin tiba-tiba bermuka masam di tempat lain? Ini bertentangan. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang terpaksa kita tolak atau bertentangan apabila kita terima bahwa Nabi bermuka masam. Tapi tentu saja Bapak Ibu jemaah sekalian, karena pengajian kita adalah la ikraha fiddin, seperti Al-Quran tidak ada paksaan, kita tentu menghormati dengan setinggi-tingginya. Kita menjunjung tinggi orang-orang yang berpendapat sebaliknya. Apa sebabnya? Ya setiap orang bebas berpendapat, toh nanti di akhirat masing-masing kita dimintai pertanggungjawaban. Allah mengatakan innas sam'a wal basar wal absar, pendengaran, penglihatan, wal fuadah, dan juga hati, pikiran kita, karena mas'ula, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan ini gambaran, ini adalah ilustrasi saja. Ilustrasi karena di dalam Al-Quran itu pohon kenabian itu kenabian itu dengan pohon, dan di sana disebut dengan pohon yang indah. Ya, daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Dan nanti berimplikasi nanti di akhirat, ya. Allah berfirman, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Siapa yang Allah lindungi nanti di sana di akhirat, yaitu tadi al-abrar. Jadi ini kan kelanjutan dari innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, dan seterusnya sampai tadi inna nakhafu min rabbina yawman kana yawman abusan kamtarira. Nah itu baru kemudian fawaqahum. Al-abrar ini adalah fawaqahumullah, Allah memelihara mereka. Jadi ini Allah memelihara mereka. Syarra dzalikal yaum, dari keburukan hari itu. Termasuk tadi bermuka masam, syarra, sesuatu yang buruk pada saat itu. Syarra dzalikal yaum, yaitu hari akhirat. Walakahum, dan Allah memberikan kepada mereka, Allah memenuhi mereka dengan nadratan wa surura. Nazra itu adalah keceriaan dan kegembiraan. Jadi sebaliknya adalah nadratan wa surura. Kalau tadi yang di atas abusan kamtarira. Jadi ingat, ini lawan. Jadi kalau tadi di atas adalah abusan kamtarira, bermuka masam dan penuh kesulitan. Kalau di sini adalah orang-orang yang disebut dengan ulul albab itu, yang tadi innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan makan yang kami cintai kepada kalian semata-mata karena liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, tidak ada lagi kepentingan, tidak ada lagi hasrat dalam hatinya terhadap dunia, terhadap materi, dalam melakukan kebaikan semata-mata karena Allah, bahkan tidak ada lagi harapan dalam jiwanya untuk mendapatkan imbalan dan apresiasi dalam bentuk ucapan terima kasih, karena hatinya hanya terpaut dengan Allah dan akhirat. Maka pada saat itu mereka terhindar dari kesulitan dan keburukan pada saat itu. Apa keburukan dan kesulitan pada saat itu? Abusan kamtarira, yaitu bermuka masam dan penuh kesulitan. Sebaliknya Allah berikan kepada mereka walaqahum nadratan wa surura. Allah berikan kepada mereka nadratan, kejernihan, wajahnya kelihatan bening, wa surura, dan penuh dengan kegembiraan. Jadi ini, jadi nadratan wa surura, jadi wajahnya justru jernih, bening, wa surura, dan penuh dengan kegembiraan. Di wajahnya tidak terpancar adanya kesulitan. Di wajahnya tidak terpancar adanya gangguan dari orang-orang di sekitarnya. Kalau ada yang mengganggunya, dia tidak merasa terganggu.
Kalau ada yang mengganggunya, itu urusannya mengganggu. Mereka berurusan dengan Allah di akhirat. Karena Allah sudah mengatakan kewajiban daripada Rasul kami adalah al-balagh. Wa ma'alaika illal balagh. Tiadalah kewajiban kamu, wahai Muhammad, kecuali al-balagh, menyampaikan saja. Atau wa ma'alaika ala rasul illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi Rasul kecuali hanyalah menyampaikan saja. Nah, sehingga para nabi dan rasul suci itu selalu nadratan walaqahum. Allah melimpahkan kepada aroma wajahnya, kepada warna wajahnya, kepada raut wajahnya, yaitu kejernihan, nadratan wasurura, dan kegembiraan. Jadi nadratan wasurura ini bertentangan tadi dengan abusan kamtoriro. Dan di sana mereka diberikan pakaian yang terbuat daripada sutra dan diberikan taman yang indah. Wajazahum bima sabaru. Wajazahum, imbalannya pada saat itu, balasan mereka pada saat itu, atau Allah memberikan imbalan kepada mereka bima sabaru, karena kesabaran mereka. Jadi yang disebut sabar itu adalah tidak pernah punya harapan terhadap kebaikan yang dilakukannya kepada sesama. Tadi dikatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi dalam berbuat baik, sebaik apapun kebaikan itu atau setinggi apapun kualitas kebaikan itu, tidak pernah berharap jazaan wala syukura. Tidak pernah berharap diberikan imbalan ataupun ucapan terima kasih. Apa sebabnya? Ya, mereka yang telah menerima kebaikannya Nabi dan Rasul atau Rasul suci, itu urusannya dengan Allah. Kalau mereka tidak membalasnya, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Toh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa kebaikan paling tinggi itu adalah agama. Karena agama adalah menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Tetapi dari sisi para nabi dan rasul, ya mereka di dalam melakukan itu adalah la nuridu minkum jazaan wala syukura, dan sabar di dalam melakukan itu. Maka Allah mengatakan jazahum. Allah berikan jaza kepada mereka. Jadi jazanya, imbalannya, gajinya, upahnya urusannya Allah. Dan upahnya itu diberikan sebagai akibat hasil daripada sabaru. Jadi tanda sabar itu adalah tidak pernah berharap. Ya, tidak pernah berharap kepada apapun dan siapapun. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Tidak berharap jannatan wa harira. Jannatan wa harira. Jannah itu adalah taman surga. Jadi ini jazanya ke sini. Jadi ini adalah jazanya ke sini. Jasanya ke sini. Ya. Jasa itu kita artikan saja imbalan. Jasa, bahasa Melayu jasa. Jadi jasa itu bahasa Melayu adalah imbalan. Jasa. Nah, jadi jasa mereka, imbalan mereka adalah jannah, taman sorga. Kemudian harira dan sutra. Nah, kita sampaikan. Kenapa jannah dan harira? Karena jemaah sekalian, taman sorga itu kan adalah taman yang indah. Yang namanya jannah itu taman. Yang namanya taman ya pasti bagus. Yang namanya taman itu pasti bagus. Apa bagusnya? Banyak pohon-pohonnya, hijau, banyak buah-buahannya, dan banyak kembang-kembangnya, banyak bunga-bunganya berwarna-warni. Sehingga menjadikan tempat itu pasti sejuk, enak dipandang mata. Kemudian yang kedua, harira. Apa itu harira? Harira itu adalah sutra, pakaian yang lembut. Ingat, pakaian yang lembut. Namanya harira itu, walaupun dia dikucek-kucek, walaupun dia walaupun dia digulung-gulung, dia tetap tidak berbekas. Apa sebabnya? Karena saking halusnya. Jadi semakin tinggi kualitas sutranya, semakin dia halus. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memakai sutra, coba dikucek-kucek, coba digulung-gulung. Kalau dia berbekas, berarti bukan sutra asli. Karena kalau dia sutra asli, yang besar satu sarung atau kain untuk orang dewasa itu bisa digulung menjadi satu begini saja. Bisa digulung. Kenapa? Saking halusnya. Dan walaupun dia digulung seperti ini, dia tidak akan berbekas. Itulah harira. Itulah jiwanya para nabi dan rasul. Itulah jiwanya kaum abrar. Nah, karena abrar itu seperti ini, maka kita diminta tawaffana ma'al abrar. Jadi tawaffana ma'al abrar. Sayangnya Pak Bu sekalian, dalam doa-doa kita di masyarakat ini, masyarakat pada umumnya, itu diganti menjadi adkhilnal jannata ma'al abrar. Coba Bapak Ibu dengarkan. Kalau kita biasanya pergi umrah atau ke
berhaji, kalau kita tawaf itu kan biasa membaca diantaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Nah itu kan di dalam Al-Quran kita tidak menemukan kata-kata adkhilnal jannata ma'al abrar. Saya tidak mengatakan itu salah, Bapak sekalian. Tapi saya mengatakan itu tidak seperti Al-Quran. Al-Quran tidak mengatakan adkhilnal jannata. Yang ada adalah tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami bersama. Jadi ingat kebersamaan. Apa itu kebersamaan? Berwilayah bersamanya. Orang-orang yang mati bersama dengan abrar itu namanya bersama. Tapi orang yang pergi lari dari sekitarnya itu tidak bersama namanya. Bagaimana kita bisa masuk surga bersamanya kalau di dunia kita tidak mati bersamanya? Jadi mati bersamanya itu adalah matinya kita seperti matinya dia. Seperti itu. Hidupnya kita seperti hidupnya dia. Nah, itu namanya tawaffana ma'al abrar. Jadi kita tidak bisa ada khilnal jannata ma'al abrar kalau tidak tawaffana ma'al abrar. Jadi kalau berdasarkan Al-Quran harusnya tawaffana ma'al abrar. Ya. Itu bisa kita baca dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-190 sekian. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana la rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Gitu. Kurang lebih kalau tidak salah. Kalau kurang tepat nanti buka surat Al-Imran-nya. Nah, jadi Bapak Ibu Mas serbagai, jadi itu adalah dalam Al-Quran. Jadi yang ada dalam Al-Quran tawaffana ma'a, ingat kata ma'a. Sebagaimana juga Ratu Balkis mengatakan aslam tu ma'a, ma'aslam, jadi bersama. Jadi selalu bersama, itulah sebabnya orang-orang yang ada di Karbala bersama dengan cucu Nabi Sayyidina Husain ketika malam-malam Asyura itu Sayyidina Husain, Imam Husain menyuruh mereka pergi, tapi tidak ada pergi. Mereka mengatakan bagaimana mungkin kami pergi sementara engkau sendiri di sini. Apa nanti kata kami di hadapan Rasulullah, di hadapan Datuk, seperti itu. Jadi dia ingin mati bersama dengan al-abrar. Nah, itu contohnya. Tawaffana ma'al abrar. Pada perang Uhud, sebetulnya pada saat itu Allah ingin memperlihatkan kepada kita siapa yang ma'al abrar dan siapa yang tidak ma'al abrar. Jadi orang yang lari dari perang Uhud pada saat itu berarti tanda bahwa dia tidak ma'al abrar. Diulangi lagi, tanda bahwa dia tidak ma'al abrar. Tidak ma'al abrar. Kenapa? Karena di sana ada Nabi dan mereka pada pergi meninggalkannya. Jadi artinya apa? Tidak ma'al abrar. Nah, kalau tidak ma'al abrar di dunia, bagaimana mereka bisa adkhilnal jannata ma'al abrar? Bagaimana masukkan kami ke surga bersama dengan al-abrar kalau di dunia kita tidak bersama dengan al-abrar? Jadi Bapak Ibu sekalian, di dunia ini kita harus mencari orang al-abrar. Ya, jadi tugas kita mencari orang al-abrar. Ya mungkin kita katakan al-abrar itu insan suci ya, tetapi kita harus mencari turunan kita mencari derivat-derivat, artinya orang-orang ke bawah yang sejalan dengan dia. Dan sudah disebutkan tadi ciri-cirinya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Pokoknya baca lain. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Iya. Jadi pada saat itu seperti itu ya Bapak Ibu jemaah sekalian serbahagia. Jadi mulai daripada memperbaiki jiwa kita masing-masing. Jadi agama datang dalam rangka tazkiyatun nafs, melepaskan jerat dunia, materi, benda-benda yang disimbolkan sekarang dengan uang fulus terhadap jiwa kita. Kalau sedikit-sedikit bicara fulus, sedikit-sedikit bicara uang, sedikit-sedikit bicara materi, bahkan seakan-akan dakwah tidak bisa berjalan tanpa materi, artinya apa? Berarti dakwah itu harus berada di bawah kekuasaan kaum kapitalis. Apa sebabnya? Seakan-akan dakwah tidak bisa berjalan tanpa uang. Apabila dakwah sudah tidak berjalan tanpa uang, berarti bagaimana bisa dakwah mengajak orang melepaskan diri dari uang, sementara dakwah sendiri menganggap selalu harus ada uang. Oleh sebab itulah jemaah sekalian serbahagia, harusnya dibuktikan melalui dakwah bahwa uang itu adalah datang dengan sendirinya tanpa harus dipikirkan oleh
orang-orang berbicara tentang dakwah. Apa sebabnya? Karena dakwah ini beda dengan profesi yang lain. Dakwah ini adalah membebaskan jiwa manusia dari jerat-jerat dunia yang merupakan tools, instrumen daripada iblis untuk menguasai manusia. Dan untuk itu dibutuhkan kesabaran. Jadi untuk itu dibutuhkan kesabaran. Karena kenapa mesti kesabaran? Karena Allah ingin melihat yang bersangkutan apa benar ikhlas atau tidak. Nah, setelah yang bersangkutan terbukti, maka kemudian diberikanlah gelar sabar. Bapak Ibu masih ingat surat Al-Baqarah 155. Itu pasti diuji dulu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ujungnya apa? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi pasti diuji dulu. Diuji dulu, benar nggak keikhlasannya, kesabarannya? Ya, benar nggak? Apa niatnya, tidak punya kepentingan apa-apa? Diujilah dengan apa? Ketakutan. Apa dia masih takut miskin atau takut kepada Allah? Kalau takut miskin berarti dia tidak takut kepada Allah. Satu, yang kedua adalah diberi lapar. Ya, apakah dia masih menyembah perutnya atau menyembah Tuhannya? Maka diberikan ujian lapar. Jadi wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Itu lapar. Wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta benda. Wal anfus, dan bahkan kehilangan anggota keluarga. Wasamarat, kehilangan akses terhadap buah-buahan. Tapi apa kata Allah? Nah, mereka yang bisa tetap istiqamah, mereka tetap bisa beribadah kepada Allah, mereka tetap bisa berkata dengan tegar Allahu Akbar walaupun tidak mendapatkan itu semuanya. Inilah yang disebut dengan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Jadi modal orang masuk ke dalam surga atau ke taman yang indah dan berikan baju dari sutra, pakaian dari sutra adalah kesabaran. Dan ini dalam Al-Quran berkali-kali muncul ya. Kita ambilkan contoh lagi dalam surat Ar-Ra'd, ya, surat Ar-Ra'd. Kita lihat di sini surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayatnya 21 dan seterusnya. Allah berfirman, walladzina yasiluna, dan orang-orang yang yasiluna, menghubungkan ma amarallahu bihi, apa yang Allah ingin sambungkan, apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, ayyusal untuk disambungkan. Jadi walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala, dan orang-orang yang menghubungkan ma amarallah, apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, yaitu apa? Tali silaturahim, ayyusala, untuk disambungkan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kita di majelis tadabbur kita ini, kita berharap semua kita, terutama dari yang sewilayah di Asia Tenggara ini, karena waktu kita hampir bersamaan, yaitu paling selisih 1-2 jam, ya kita berharap menyambungkan tali silaturahim tanpa harus diganggu oleh perbedaan negara, tanpa harus diganggu oleh perbedaan paspor dan sebagainya. Apa sebabnya? Karena ada yang lebih mendasar, ada yang lebih substantif, ada yang lebih prinsipil daripada paspor dan bahasa, paspor dan kebangsaan, yaitu silaturahim. Allah mengatakan walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala. Jadi artinya apa silaturahmi? Silaturahmi apabila mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi oleh sebab itulah di dalam Islam perbedaan itu dipandang sebagai jannah, sebagai taman, sebagai keindahan, bukan sebagai keburukan, bukan sebagai hambatan. Justru karena dianggap sebagai keindahan, maka dengan gampang disambungkan tali silaturahim itu. Alladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum, dan semata-mata hanya takut kepada Tuhannya, bukan takut kepada perutnya, bukan takut kepada dunianya, bukan takut kepada sesuatu yang lain. Wa yakhafuna su'al hisab, dan dia hanya takut kepada hukuman, hisab, perhitungan yang paling buruk nanti di akhirat. Jadi yang ditakutkan itu adalah tidak dekat dengan Tuhannya dan tidak selamat nanti di akhirat. Cuma dua ini perhitungannya. Sama tadi dengan al-abrar, kita lihat tadi. Iya. Jadi al-abrar dia tidak seperti itu tadinya. Semata-mata liwajhi rabbih. Dia katakan innama nut'imukum liwajhi rabbih. Jadi kami memberi makan kepada kalian semata-mata karena untuk wajah Tuhan kami, Tuhan Allah SWT. Dan yang kedua adalah takut kepada nanti di akhirat
yang dimana pada saat itu wajah-wajah banyak yang abusan kamtariro, bermuka masam dan penuh kesulitan. Itu yang ditakuti, dan ini diulang lagi di sini. Yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan mereka hanya takut kepada hisab yang paling buruk nanti di akhirat. Karena hisab di akhirat di akhirat buruk, yang nggak ada lagi yang bisa perbaikinya. Walladzina sabaru, maksud di sini. Walladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar, ibtigha'a wajhi rabbihim, sama tadi. Innama nuridu minkum innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukur. Itu liwajhillah, sama dari sini. Ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan membelanjakan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi atau rahasia ataupun terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan sayyi'ah dengan kebaikan. Yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Apalagi kalau kebaikan, keburukan saya dibalas dengan kebaikan, apalagi kalau kebaikan pasti dibalas dengan lebih baik lagi. Ulaika lahum uqbadar, maka mereka itu adalah orang yang berhak mendapatkan kesudahan yang baik nanti di akhirat. Yaitu apa? Jannatu adnin. Taman-taman yang indah, sudah jannatu adn, taman Eden. Yadkhulunaha, yang akan mereka masuki, wa man shalaha, bersama dengan orang-orang saleh dari min abaihim, datuk-datuk mereka, nenek moyang mereka, wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, suami istri mereka, wa zurriyatim, keturunan-keturunan mereka, wal malaikatu, dan malaikat-malaikat, yadkhuluna, selalu datang memasuki, alaihi, menjumpai mereka, min kulli bab, dari berbagai macam pintu. Itu apa? Pintu-pintu kebaikan. Ucapkan salamun alaikum, salam atas kalian. Salamun alaikum bima sabartum. Ingat jelas sekali. Salamun alaikum bima sabartum. Jadi malaikat menjumpai mereka dengan kata-kata salamun alaikum, salam atas kalian, bima sabartum, disebabkan karena kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbadar, maka itu adalah senikmat-nikmatnya, sebaik-baik kesudahan yang baik. Tempat dari itu adalah tempat kesudahan yang paling baik. Jadi salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa malaikat saja di akhirat, dan orang di sorga itu artinya sudah akhir, tidak ada lagi hukum, tapi malaikat masuk ke menjumpai mereka melalui pintu-pintu yang benar dan mengucapkan salam. Artinya apa? Mereka ini juga di dunia adalah orang-orang memasuki rumah-rumah melalui pintu yang benar seraya mengucapkan salam. Maka malaikat membalas sikap mereka di dunia. Jadi harus memasuki rumah-rumah melalui pintunya seraya mengucapkan salam. Salamun alaikum bima sabartum, kata malaikat, karena kesabaran kalian. Ini kata-kata ini, karena kesabaran kalian. Salamun alaikum bima sabartum, salam atas kalian karena kesabaran kalian. Ya. Jadi saya kira Pak Gus kalian jelas sekali ya kata-kata ini, bima sabartum. Kalau di sini dikatakan wajazahum bima sabaru, disebabkan karena kesabaran mereka, diberikanlah kepada mereka jannatan wa harira, diberikanlah kepada mereka taman-taman yang indah dan pakaian dari sutra. Kita sudah terangkan tadi makna batinia daripada taman dan sutra. Ini adalah taman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat taman begini saja kan indah. Saya kira kita sepakat Bapak Ibu sekalian bahwa semua kita merasa walaupun ini hanya video, tapi pasti melihatnya saja adem. Melihatnya saja tenang. Melihatnya saja enak. Kalau kita masuk ke kota yang banyak tamannya itu pasti enak. Ya kalau kita masuk ke kota tetapi macet di mana-mana, kemudian kemudian berdebu, maka itu pasti tidak enak, pasti sumpek rasanya. Dan kalau kita masuk ke sebuah wilayah di mana banyak sekali taman-taman yang seperti ini, ada sungai-sungai yang mengalir dan airnya bagus, terpelihara, itu pasti enak. Jadi makanya kenapa Allah berbicara tentang jannah, tentang taman, karena taman itu di mana-mana pasti nyaman. Muttaqiina fiha 'alal araiki. Mereka di sana itu muttaqiin, duduk bersandar, fiha, di dalam jannah, taman surga itu. 'Alal araiki, di atas dipan-dipan. Jemaah sekalian berbahagia, ini sebetulnya bisa bermakna batin, tapi maaf zahir, tapi bisa terutama bermakna batin.
Yaitu kata-kata muttaqiina, duduk bersandar itu bermakna bahwa santai ya. Itu yang pertama. Bahwa di sana itu adalah nyaman tadi. Ingat, nadratan wa surura tadi. Wajahnya berseri-seri dan bergembira. Kemudian muttaqiina juga bisa artinya bersandar. Kenapa bersandar? Orang ini di dunia bersandar. Bersandar kepada siapa? Kepada manusia suci, kepada insan kamil tadi. Kepada al-abrar. Jadi muttaqiina fiha alal araik. Mereka di sana duduk bersandar padanya alal araik, di atas dipan-dipan. Dipan itu artinya tempat untuk tidur istirahat. La yarawna fiha syamsan wala damharira. Di sana mereka tidak melihat lagi matahari. Jadi mereka tidak merasakan panas lagi. Urusan matahari adalah urusan dunia. Di sana la yarawna fiha syamsan wala damharira. Dan mereka tidak merasakan dingin yang amat sangat. Jadi di dunia ini ada dua siksaan, panas sekali atau dingin sekali. Panas sekali membuat kita tersengat, membuat kita melepuh. Sedangkan kalau dingin sekali bisa membuat kita membeku. Kalau ini bisa membuat kita melepuh, ini bisa membuat kita membeku. Dua ekstrem ini tidak baik di dunia pun apalagi di akhirat. Nah, jadi mereka di dalam sana itu adalah la yarawna fiha syamsan wala damharira. Tidak ada lagi panas yang menyengat, dan di sana tidak ada lagi dingin yang membuat darah membeku. Jadi jemaah sekalian, apa sebabnya? Karena mereka mendapatkan naungan. Pada saat itu banyak orang yang tidak lagi bisa mendapatkan naungan. Jadi naungan itu kita temukan di dunia. Naungan itulah yang disebut dengan pohon kesucian. Yang disebut dalam surat Ibrahim, daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Jadi yang namanya kalimat thayyibah, kalimat thayyibah itu adalah manusia suci, adalah kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang thayyibah juga. Jadi kalau pohonnya diibaratkan sebagai pohon, berarti di sana merasakan kenikmatan bernaung di bawah pohon tersebut. Pohon sebaliknya kita pernah bahas, yaitu pohon zakum, syajaratu zakum, Allah menyebutnya sebagai la taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Apa sebabnya? Pohon ini berduri. Nah, jemaah sekalian berbahagia, di sana mereka bisa memetik buah dengan sangat nikmatnya. Jadi kita lihat jemaah sekalian, melihat orang memetik buah saja di taman yang indah pasti menyenangkan. Wadaniyatan alaihim zilaluha. Ya. Wadaniyatan, dan itu dekat sekali alaihim. Jadi kata-kata dekat itu yang menunjukkan tidak perlu lagi bersusah payah. Daniyatan alaihim, di dunia mereka berjarak dengan itu. Nah, sekarang Allah dekatkan kepada mereka. Jadi wadaniyatan alaihim, dekat sekali di atas mereka. Maksudnya itu pohon-pohon itu rindang sehingga kemudian dekat sekali ke kepala mereka. Wadaniyatan alaihim, zilaluha, naungannya. Jadi zilal itu artinya naungan, bayangan. Jadi bayangan atau naungan itu adalah zilal. Jadi ada tafsir fi zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, itu tafsirnya Said Qutb. Ya. Wadaniyatan alaihim zilaluha. Jadi dekat sekali di atas mereka sehingga dia ternaung dengan sangat sempurna. Wadhullilat kutufuha. Begitu juga buah-buahannya, kutufuha, berbagai macam buah-buahannya, zulilat, dimudahkan, direndahkan. Zulilat itu sebetulnya digampangkan untuk dipetik. Tazlilat, dengan semudah-mudahnya, dengan segampang-gampangnya. Ini diartikan sedekat-dekatnya, di bawah semudah-mudahnya. Jadi tazlil ini lebih kepada semudah-mudahnya. Kalau dekat ini dania, dunia itu dekat. Ya. Jadi tazlilat dengan semudah-mudahnya. Jadi mereka dimudahkan untuk memetiknya dengan semudah-mudahnya. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah akibat daripada bernaung di bawah pohon yang suci. Karena di dalam surat Ibrahim itu dua macam, ada kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin, ada kalimatan sayiatan kasyajaratin khabisatin. Ada pohon yang buruk seperti ibaratnya ada kalimat yang buruk seperti ibaratnya dengan pohon yang buruk. Kalimatan sayiatan kasyajaratin khabisatin. Ya. Jadi dua juga. Nah, di akhirat seperti itu, ada dua, ada surga dan neraka, dan ternyata itu adalah konsekuensi daripada di mana kita di dunia bernaung di bawahnya. Kita bernaung pada pohon yang berdurika, zajaratun sakum, atau zajaratun ma'lunatun. Sajarah atau pohon yang dilaknat. Syajaratun ma'lunah itu pohon yang dilaknat. Jadi kita tinggal memilih dua. Nah, kalau kita memilih pada al-abrar tadinya, bernaung di bawah al-abrar,
tawaffana ma'al abrar, maka kita nanti akan diperlakukan seperti ini. Dan sekarang ya sekali lagi agama tidak ada paksaan, pilihannya ada pada diri kita masing-masing. Menurut Al-Quran hanya ada 2 pilihan. Jadi kalau kita tidak memilih kebaikan atau tidak memilih bernaung di bawah pohon thayyibah, syajaratun thayyibatun, berarti otomatis kita bernaung di bawah pohon yang syajaratun khabithatun, pohon yang buruk. Pohon yang disebut dengan mal'unatun, yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekarang pilihannya ada di kita, dan tidak ada di antaranya, tidak ada di antara 2 pohon itu. Nanti jemaah sekalian, Bapak bisa bayangkan kalau kita lagi haus, kemudian kita disodorkan dengan minuman seperti ini. Ini kan menyenangkan ini di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Wa yutafu alaihim. Yutaf itu dari kata tawaf. Tawaf itu adalah berputar, diputarkan, diedarkan alaihim atas mereka. Jadi wa yutafu, diedarkan, dikelilingkan kepada mereka bi'aniyatin, bejana-bejana, teko. Ya, kita sebut teko, kalau bahasa kita teko. Ya. Diedarkan kepada mereka teko min fiddatin, yang terbuat dari perak, min fiddatin wa akwabin, dan gelas-gelas kanat kawarira, yang terbuat dari kaca-kaca yang bening. Kawarira itu adalah kaca-kaca yang bening. Jadi wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat kawarira. Apa sebabnya jemaah sekalian? Karena ini adalah ibarat, ini adalah makna majasi daripada jiwa. Bejana kita artikan dengan jiwa, cawan hati yang terbuat dari perak. Apa itu perak? Perak itu kita tahu adalah putih, ya, hampir putih. Perak itu warnanya bagus dan tidak akan mengkarat. Itu namanya perak. Jadi perak itu tidak berkarat, tidak akan berkarat. Kalau emas, kekurangannya apa? Dia terlalu lembut, tidak bisa dibikin gelas. Tapi kalau dia perak, itu bisa dibikin jadi bejana hati. Itu namanya fiddah, perak. Menjadilah dia wakwabin, gelas-gelas yang terbuat dari kaca. Perhatikan ya sekalian. Jadi cawan hatinya dari perak sehingga kuat, tahan, banting. Lalu kemudian di sana ada gelas-gelas yang terbuat dari kaca. Jadi gelas yang ada di dalam bejana hati itu adalah dari kaca. Inilah fitrah sebetulnya. Untuk apa kaca-kaca itu? Sebetulnya kalau dipakai minum ya untuk minum. Tapi kaca itu adalah sesuatu yang bening, yang tembus, yang menyebabkan orang musyahadah. Tembus pandang, menyaksikan apa yang ada di balik kaca sana. Jadi wakwabin kanat kawarira. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang ketika di dunia benar-benar beragama, berislam, berkonsentrasi pada hatinya. Bukan pada ritualnya. Ulangi-lagi Pak sekalian. Apakah ritual tidak penting? Penting sekali. Tetapi ritual bisa menjadi hijab terhadap diri kita. Kalau ritual-ritual kita itu hanya untuk kepentingan pribadi kita. Rajin membaca ini dan baca itu supaya apa? Supaya rezekinya lancar. Jadi ujung-ujungnya adalah dunianya, hawa nafsunya. Jadi dia rajin melakukan itu supaya apa? Supaya tambah kaya, supaya pangkat dan jabatan suaminya naik, supaya ini dan itu. Jadi ujung-ujungnya cuma dunia jemaah sekalian. Harusnya kita melakukan itu tadi, ingat dari kata-katanya, tidak ada kepentingan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Tadi kita lihat juga di dalam surat Ar-Ra'd adalah ibtigha'a wajhi rabbihim. Semata-mata karena mencari wajah Tuhannya. Ini harus kita perbaiki jemaah sekalian. Bahwa berritual itu bagus sekali, tetapi kalau ritualnya hanya untuk kepentingan pribadi kita, itu nanti bukan membesarkan Allah, hanya membesarkan diri kita sendiri. Sehingga begitu kita merasa terijabah doa kita merasa, ya pantaslah saya kan ibadahnya banyak. Nah akhirnya apa? Yang terjadi adalah riya. Yang terjadi adalah ujub, takjub pada dirinya, takjub pada ibadahnya, takjub pada doa-doanya. Karena merasa dia, saya sudah termasuk pilihan Allah. Kenapa doa-doa saya terijabah? Alhamdulillah berkat ini dan itu, saya baca doa ini tiba-tiba sembuh dari penyakitnya. Ini berbahaya jemaah sekalian. Belajarlah dari Nabi Ibrahim. Kalau aku sakit, dia Allah yang menyembuhkannya, bukan saya. Coba Nabi Ibrahim seperti itu. Ketika saya sakit, Allah yang menyembuhkannya. Ketika aku lapar, dia yang beri makan kepada saya, dan seterusnya.
Itu kita bisa baca di dalam surat As-Saffat itu. Jadi waqwabin kanat qawarira. Jadi hati kita itu harus seperti kaca, ya. Bening sekali. Kemudian coba kita lihat ini minuman-minuman yang indah, yang nyaman, ya kalau kita saksikan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, harusnya cawan hati kita yang berisi minuman seperti ini, ya. Kalau orang lain meminumnya menghilangkan dahaganya, bukan sebaliknya, ya. Qawarira min fiddatin. Diulangi lagi, kawari kaca-kaca tapi terbuat dari kaca-kaca min fiddatin. Artinya apa? Dia keras seperti perak. Qaddaruha taqdira. Kemudian ada kadarnya, qaddaruha taqdira. Jadi ada kadarnya, ada ukurannya dengan ukuran yang tepat. Ukurannya dia sebagai hamba, ya. Jadi ukurannya sebagai hamba dia menjadi sempurna kadarnya. Coba kita lihat secara sepintas video singkat ini untuk melihat ayat berikutnya, ya. Nah, jadi ujung-ujungnya jemaah sekalian berbahagia, ujung-ujungnya adalah minuman, ujung-ujungnya adalah minuman yang indah. Coba kita lihat jemaah sekalian, di dunia seperti ini. Jadi di dunia pun orang berharap untuk dapatkan minuman-minuman seperti ini, ya. Wa yusqauna fiha, dan pada saat itu diberikan padanya, yusqauna diberi minum. Dari kata-kata yusqauna itu diberi minum, ya. Hanya kalau Bapak Ibu habis makan atau minum, itu pasti ada doa wasaqana, ya. Atau amana wasaqana. Alhamdulillahilladzi atau amana wasaqana. Ya. Jadi wa yusqauna fiha, diberikan minum padanya di dalamnya. Fiha, di dalam sorga itu. Ka'san, ini ka'san tadi gelas. Karena yang isinya itu mizajwa, campurannya. Tadi kita sudah, waktu awal-awal kita bicara bicara al-abrar juga kita sudah bicarakan. Kalau yang di atas abrar, kalau ini sekarang pengikut al-abrar. Kalau sebelumnya kan dikatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajwa, itu mizaj juga. Jadi innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajwa kafura. Aina yashrabu biha ibadullahi fajra tafjira. Itu sebelumnya, jadi mizajwa. Kalau di sini mizajwa campurannya zanjabila. Kalau yang di atas tadi mizajwa kafura. Kalau sekarang mizajwa zanjabila. Jadi ternyata jahe ada dalam Al-Quran. Dan terbukti sekarang ya sekalian, jahe memang adalah termasuk minuman yang bagus, ya. Nah, jadi mizajwa zanjabila, campurannya adalah dari jahe. Apa itu jahe jemaah sekalian berbahagia? Jahe itu punya rasa, punya aroma yang khas, yang tersendiri, yang menyegarkan badan. Cobalah jemaah sekalian kalau lagi kedinginan, lalu kemudian minum jahe, atau kamu mau sakit baru minum jahe, itu pasti enak rasanya. Nah, jadi intinya adalah ini adalah mizajwa, campurannya adalah bercampur dengan sesuatu yang menyegarkan, memperbaiki kehidupan. Yusqauna fiha ka'san kana mizajwa zanjabila. Ainan fiha, mata air pihak padanya tusamma salsabila. Jadi mata air. Jadi kita artikan ini adalah orang yang mengikuti tadi al-abrar. Karena kalau al-abrar ini sebelumnya sudah ada, ya. Yaitu ainan, apa itu sebelumnya? Jadi innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajwa kafura. Aina yashrabu biha ibadullah fajrun tafiyya. Aina yashrabu biha. Ya, mereka minum daripadanya ibadullah yufajjiruna tafjira, dan memancar tak henti-hentinya. Itu ainan juga. Nah, sekali sini ainan fiha tusamma, yang diberi nama. Tusamma itu dari kata ismun, diberi nama. Apa namanya? Salsabil. Jadi namanya salsabil. Jadi namanya salsabil. Tusamma salsabila. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, salsabila ini kita artikan sebagai satu mata air yang merupakan terusan daripada mata air sebelumnya. Kan agak beda sedikit tuh. Jadi kalau tadi al-abrar innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajwa kafura, ainan yashrabu biha ibadullah fajruna tafjira. Kalau di sini tusamma salsabila, ya. Jadi kenapa salsabila? Karena derivasi turunan daripada minuman yang diminum oleh al-abrar. Seperti itu. Jadi ini adalah minuman yang tidak terputus dari atas sampai kepada yang bersangkutan. Ainan fiha tusamma salsabila. Mata air di mana pada saat itu dinamakan sebagai salsabil.
Ini jadi kita banyak membuat ilustrasi minuman-minuman ya. Karena berkali-kali disebut dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ilustrasinya minumannya mungkin minuman keras atau apa, ingat di akhirat itu nantinya tidak ada lagi minuman yang memabukkan di surga ya. Wa yatufu alaihim. Nah, Bapak Ibu sekalian, ulangi lagi Bapak Ibu semuanya, terutama ibu-ibu ya, yang selama ini menganggap bahwa surga itu hanya dihuni oleh bidadari. Bahwa Bapak juga begitu, seakan-akan surga itu hanya ada bidadari. Begitu bicara bidadari biasanya ibu-ibu langsung komplain. Mana bidadara? Nah, di sini Bapak Ibu lihat bahwa di surga itu bidadari juga ada. Ini dia namanya wildan. Wildan ini dari kata waladun, anak muda ya. Anak muda laki-laki kalau wildan. Ingat Jemaah sekalian berbahagia. Jadi Al-Qur'an surat Al-Insan menjelaskan bahwa bicara surga itu tidak melulu bicara tentang bidadari. Cuma mungkin karena ustadz selama ini mayoritas laki-laki, ya yang dibesar-besarkan cuma bidadarinya, tidak ingin istrinya mendapatkan bidadara. Nah, sedangkan di dalam ayat ini ada bidadara nih. Ya. Bapak Ibu silakan bisa catat, terutama ibu-ibu ya, supaya ibu-ibu jangan sebel hatinya kepada ustadz yang menyebut selalu bidadari. Ini surat Al-Insan ayat 19. Jadi Al-Insan ayat 19. Ibu-ibu ini 19 ya. Jadi pada saat itu yatufu alaihim, mengelilingi mereka, coba yatufu itu bertawaf mengelilingi mereka. Jadi yatufu alaihim, yang mengelilingi mereka Pak wildan, anak-anak muda. Ini wildan itu anak muda laki-laki Pak sekalian. Ya, bukan bintan, tapi wildan ya. Jadi wa yatufu alaihim wildan. Yang mengelilingi mereka itu adalah wildan, anak-anak laki-laki muda, mukhalladuna, mereka kekal. Maksudnya kekal itu tidak berubah, selalu muda terus-menerus. Ini kalau wildan ini anak-anak muda ya kita sebut saja dengan apa itu, dengan apa istilah apa gaulnya di Indonesia Pak sekalian, di Singapura mungkin dan Malaysia biasa dengar. Jadi biasa anak-anak muda ya. Jadi bukan hanya sekedar jomblo tapi masih muda ya. Jadi mukhalladuna, mereka kekal. Maksudnya kekal itu tidak berubah, kondisinya tetap seperti itu. Iza ra'aitahum, apabila kamu melihat mereka. Jadi apabila kamu melihat mereka, iza ra'aitahum, kalau kamu melihat mereka, siapa humnya? Kembali ke wildan tadi. Ya. Kalau kamu melihat mereka, hasibtahum, kamu akan menyangka mereka, anak-anak ini, lu'lu'an mansura, sebagai mutiara yang bertaburan. Ya. Sebagai mutiara yang bertaburan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita sudah lihat, ibu-ibu semuanya juga sudah terhibur Bu ya, dengan ada yang disebut dengan wildan, tidak berubah, begitu indahnya, begitu cakepnya, sampai dikatakan kalau kamu melihatnya, kamu nyangka adalah mutiara yang bertaburan. Kenapa bertaburan? Karena kan banyak, wildan ini banyak. Ya, yatufu alaih, makanya mukhalladuna untuk jamaah juga ini. Mukhalladuna itu mereka adalah kekal. Ya. Mukhalladuna idza ra'aitahum, apabila kamu melihat mereka, hasibtahum lu'lu'an mansura. Kalau kamu menyaksikan mereka, kamu sangka mereka itu sebagai mutiara lu'lu'. Ya. Kalau di surat Ar-Rahman dulu kita menyebutnya ada dua, al-lu'lu' wal marjan. Kamu gitu nih, lu'lu'an ya. Lu'lu'an mansura. Jadi kamu menyangka mereka sebagai mutiara yang bertaburan ya. Lu'lu'an mansura. Mutiara yang bertaburan. Jadi, tapi saya nggak tahu juga Pak Bos, kenapa di masyarakat kita, terutama di mimbar-mimbar masjid pengajian, selalu yang dibicarakan cuma bidadari. Jarang kita dengarkan bidadara. Karena ini tertera dalam Al-Quran. Ya. Ini adalah surat Al-Insan, surat tentang manusia, ayatnya 19. Itulah enaknya Pak Bos, kalau kita bicara menggunakan Al-Quran. Dasarnya jelas. Dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bayangkan kalau ada mata air seperti ini dari dalam batu, coba airnya dari dalam batu, lihat bening sekali. Ya, hanya karena ada karena ada gelembung-gelembungnya, beningnya tidak begitu nampak karena dia jatuh dari atas. Tapi kalau dia sudah berarti gelembungnya, ini pasti bening sekali. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita, dan apabila engkau melihat, idza ra'aita, apabila engkau melihat apa keadaan di taman surga tadi di sana,
Sama itu di sana, bukan summa. Kalau summa itu kemudian, ini sama. Kalau engkau melihat di sana sama, ra'aita, kamu akan menyaksikan. Jadi kamu akan menyaksikan na'iman, penuh dengan kenikmatan. Jadi intinya adalah kenikmatan sejati di sana. Kalau di dunia itu kenikmatannya bersifat sesaat. Contohnya Bapak Ibu makan ayam penyet, ya. Kalau makan ayam penyet itu pasti awalnya nikmat. Tapi kalau sudah piring ketiga, 4, wah itu sudah tidak nikmat. Kenapa? Sudah penuh perutnya. Jadi kalau perut kita penuh itu bagaimanapun bagusnya makanan udah nggak enak. Makan bakso misalnya di Jakarta, bagaimanapun enaknya baksonya, ya tetapi kalau sudah kenyang ya udah nggak enak. Begitulah. Jadi ada batas kenikmatannya. Nah, sedangkan kalau di sana kenikmatannya itu tidak terbatas. Kenapa? Karena tadi mukhalladuna tidak berubah. Ya. Kalau kita makan lalu kemudian kenyang, ya berarti berubah namanya. Di sana tidak berubah lagi. Bukan hanya tadi anak mudanya tidak berubah, tapi semua keadaan tidak berubah. Jadi wa idza ra'aita, apabila kamu melihat sama di sana, keadaan di sana, ra'aita, kamu akan menyaksikan apa yang kamu saksikan? Na'iman, kenikmatan. Jadi tidak ada lagi kata-kata. Kalau kamu menyaksikan surga taman di sana, yang kamu saksikan adalah kenikmatan saja. Wa mulkan, kerajaan. Apa artinya kerajaan? Kerajaan artinya keinginan tanpa batas. Karena namanya kerajaan itu kan adalah raja, pemimpinnya. Raja itu artinya tidak terbatas kemauannya. Jadi kerajaan yang tak terbatas. Kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa menyuruh tadi Wildan untuk mengambilkan apa saja. Jadi selalu membesarkan Allah. Allahu Akbar. Karena di dunia mengatakan Allah Akbar, dirinya kecil, egonya tidak ada, maka kemudian di sana Allah berikan kepadanya kenikmatan dan kerajaan yang kabiro. Sebaliknya bagi mereka yang egonya besar di dunia, Allahu Akbarnya tidak ada, atau kalau mengucapkan Allah Akbar waktu salat itu hanyalah sekedar ucapan kosong belaka saja, maka di sana justru dia akan menjadi saghira, mendapatkan tempat yang sangat kecil. Sumpah. Jadi di sana bukan naiman, tetapi di sini adalah saghira. Jadi sebaliknya kalau di ahli surga, ya ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Yang kamu saksikan adalah kerajaan. Kerajaan itu adalah bebas. Kalau kita raja kan bebas melakukan apa saja. Kenapa? Karena di dunia mereka berhasil membelenggu hawa nafsunya. Di dunia itu hawa nafsunya, keinginan-keinginannya tidak bebas. Kenapa? Karena keinginannya harus dikanalisasi. Kemauannya harus diarahkan, difokuskan kepada satu tujuan saja, yaitu Allah SWT. Jadi tidak bebas ke sana kemari, kiri kanan, atas bawah tidak bebas. Apa sebabnya? Karena dia harus fokus ke depan, yaitu untuk menyaksikan Allah SWT. Seperti kata-kata kita di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada Allah sajalah arah kita, baik dalam pengertian ibadah ataupun dalam pengertian isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang lain itu kemudian ditolak semuanya, hanya fokus ke depan saja. Nah, karenanya di akhirat nantinya Allah berikan kepadanya kerajaan, kebebasan yang sebesar-besarnya. Yang kebebasan ini adalah kebebasan penuh kenikmatan. Ingat, di dunia kalau kita merasa bebas, membebaskan hawa nafsu kita, keinginan kita, justru tidak bebas sebebas-bebasnya. Justru kita akan terpenjara nantinya. Kenapa? Kita bebas melakukan apa saja, akhirnya ditangkap, akhirnya kemudian masuk penjara. Kita bebas sebebas-bebasnya di dunia, akhirnya kepentingan orang lain terganggu, marah, akhirnya kemudian ribut dengan kita. Akhirnya ujung-ujungnya tidak bebas. Nah, jadi kalau kita yang mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan nanti di akhirat yang disebut dengan na'iman wa mulkan kabiro. Ingat yang sekalian berbahagia, surat ini adalah surat Al-Insan, artinya bahwa inilah yang harus dijadikan sebagai jalan dan tujuan hidup bagi manusia. Kalau tidak ini, maka manusia akan menderita nanti di akhirat. Dia akan di akhirat menjadi abusan kamtorira. Wajahnya adalah bermuka masam dan penuh kesulitan. Kita tentu meminta perlindungan dari Allah dari keadaan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik.
Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada kekhilafan dan alpanya, itu adalah dari kekurangan al-fakir sendiri. Mohon dimaafkan. Yang ada pertanyaan dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Terimbau kembali persis dalam surah Al-Ahzab tentang cerita sisi Nabi, tiba-tiba terselit kata-kata muzakkar tentang Ahlul Bait alaihi wasallam yang bertukar kepada 5 orang suci. Dan kaitan soalan saya, Al-Muzammil, Al-Mudassir telah bangkit meninggalkan keduniaan ini untuk memperingatkan tentang dahsyatnya hari akhirat yang akan tiba. Dan ciri-ciri umum Al-Muzammil, Al-Mudassir iaitu orang-orang yang akan terselamat atau orang-orang yang akan tersiksa di hari kiamat. Tiba-tiba dikhususkan kepada ayat surah Al-Insan ini, ciri-ciri alam raya yang khas. Jadi daripada umum ke khas, dan ayat sini umum ke khas, surah Al-Ahzab pun sama juga, beri pencerahan tentang kaitan seolah-olah macam satu yang tak terputus daripada Muzammil, Mudassir, Kiamat. Kemudian Al-Insan menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang kita telusuri daripada surah-surah sebelumnya. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa surat-surat sebelumnya mulai daripada Al-Muzammil, Al-Mudassir, dan seterusnya, Al-Qiyamah, itu adalah surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun di Mekah. Ya. Jadi itu adalah surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun di Mekah. Maka itu artinya apa? Maka itu dalam pengertian surat itu adalah tempat turunnya ayat-ayat yang berbicara tentang iman, tentang pendidikan, tentang edukasi. Makanya ayat pertama Iqra. Di sana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi di Mekah itu adalah ma'rifatullah. Jadi kita sebut saja Mekah itu adalah era waktu zaman ma'rifatullah. Sedangkan kalau sudah sampai di sudah sampai di Madinah, itu adalah era zaman ibadatullah, beribadah kepada Allah. Jadi di sanalah turun ajaran-ajaran seperti sholat, puasa, haji, itu semuanya di Madinah. Jadi kalau yang di Mekah, itu yang ada adalah edukasi, pendidikan, iman, kesabaran, tawakal, dan sebagainya. Itu diajarkan di Madinah. Kualitas, kita sebut saja dengan ma'rifatullah, kualitas jiwa, supaya terkait, supaya terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tiba-tiba masuk surat Al-Insan, surat 76, berbicara tentang manusia. Jadi bisa kita katakan bahwa Allah yang menjelaskan bahwa apabila Makkiyah kalian berhasil, maka hasilnya bisa dilihat pada Madinah, yaitu surat Al-Insan ini. Karena kok tiba-tiba di antara ayat surat-surat Makkiyah banyak ini, muncul surat Madani di tengahnya. Ini kan surat-suratnya semua banyakkan Makkiyah tadinya. Ya. Tiba-tiba muncul Madaniyah. Jadi Allah yang menjelaskan bahwa tanda kalau kalian itu telah mengamalkan Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Qiyamah, dan bahkan sebelumnya itu selama dia Makkiyah, maka hasilnya adalah Al-Insan. Hasil Al-Insan pertama adalah menyadari bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah. Hal ata alal insani hainum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita ini pernah tidak ada apa-apanya. Kita ini pernah bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'an madhkura. Setelah itu kemudian Allah membuat kita lahir dan diberikan inna hadaina sabila imma syakir wa imma kafura. Allah berikan kepada kita alat petunjuk dalam diri kita. Lalu kemudian setelah itu apa kita gunakan petunjuk itu? Memilih, mengikuti, yaitu manusia suci. Yang tadi Pak Nur sebut dengan 5 manusia suci itu.
Dan itu yang disebut tadi diantaranya adalah dalam al-abrar. Innal abrara yashrabuna. Jadi al-abrar itu sebetulnya lebih merujuk kepada insan-insan suci. Manusia-manusia suci yang telah Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab itu. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dan itu juga yang disebutkan dalam surat Al-Imran dengan tawaffana ma'al abrar. Jadi tawaffana ma'al abrar adalah tawaffana ma'al siapa yang dimaksud dalam surat 33 ayat 33 Al-Ahzab 33. Seperti jadi ini adalah semakin fokus. Jadi dikatakan tadi semakin fokus kita di dalam surat Al-Insan. Kenapa? Karena sedapat mungkin Bapak Ibu semuanya termasuk Al-Fakir ini benar-benar harus kita menjadi insan sebelum kita meninggal dunia. Karena kalau kita tidak menjadi insan sebelum meninggal dunia, berarti kita adalah rendah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita keluar dari wilayah insania kita, maka kemudian kita masuk turun ke dalam wilayah hewania kita. Jadi kalau kita keluar dari sifat insania kita, berarti kita keluar dari alam nasut. Sedangkan alam nasut itu adalah syarat pertama dan utama untuk naik ke atas, malakut jabarut lahut. Jadi kita harus menjadi insan dulu. Kalau kita gagal menjadi insan, berarti kita menjadi hewan. Maka beberapa kali dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang gagal menginsankan dirinya, memanusiakan dirinya, maka ulaika kal an'am. Mereka adalah seperti hewan ternak. Kal an'am. Jadi kalau kita gagal menginsankan diri kita, maka kita akan menjadi al-an'am. Ya. Kalau kita gagal menjadi al-insan, berarti kita akan turun menjadi al-an'am. Ya. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Jadi al-muzammil, al-mudathir, al-qiyamah itu caranya Allah mendidik, mengedukasi kita untuk menjadi al-insan. Nah, setelah nanti kita menjadi al-insan, nah kita harus melebur juga ke dalam seluruh kemanusiaan. Karena ketika kita menyadari diri kita, kita akan menyadari orang lain. Maka nanti ujung daripada perjalanan Al-Quran adalah surat An-Nas. Bukan lagi insan, tapi An-Nas. Seperti itu. Berikutnya lagi, Pak sekalian yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, sambungan daripada yang dikatakan 5 insan tu, kalau kita lihat ayat 20, maknanya kan dekat situ, nescaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Kalau dalam, boleh tak Ustaz beri penerangan kerajaan yang besar itu adakah yang sekarang ini di dalam bulan Syakban yang kita yakini bagi Ahlul Bait itu kelahiran Al-Mahdi. Jadi kerajaan yang besar tentang Mahdawiyah. Bolehkah kita kaitkan di situ? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bu. Kami ini menarik Pak sekalian. Jadi ini bukan memberikan kepada kita perspektif baru dan ini saya kira menarik ya. Jadi tadi kita sampaikan bahwa secara akhirat kan tadi bicara akhirat. Kalau di akhirat itu kerajaan yang besar adalah kita akan diberikan kebebasan yang sebesar-besarnya. Setelah di dunia kita membatasi kenikmatan-kenikmatan dunia kita, maka di akhirat kita mendapatkan kenikmatan yang besar dalam bentuk mulkan kabira. Nah, tetapi yang dikatakan bukan menarik, dan ini saya kira perlu kita catat, garis bawahi, yaitu bahwa di dunia juga ini, bagi mereka yang usianya panjang, atau kalau tidak panjang, dia harus bercita-cita untuk ke sana, dia harus merindukan, dia harus berdoa supaya sampai di sana, yaitu di ujung kehidupan dunia ini, akan muncul apa yang disebut dengan mulkan kabira, kerajaan yang sangat besar. Yang pada saat kerajaan sangat besar itu muncul, ya maka kemudian yang ada adalah kenikmatan. Kenapa? Keadilan ditegakkan. Nah, kalau dia adalah kerajaan kan ada rajanya. Ulangi lagi, kalau ada mulkan, kerajaan kan ada rajanya. Kalau ada mulkannya berarti kan ada maliknya. Ada mulk, ada malik. Ada kerajaan berarti ada raja. Siapa rajanya? Nah, rajanya adalah yang merupakan kenikmatan sejati. Ingat, na'iman. Surat Al-Ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang ku beri nikmat kepada mereka. Na'iman. Dan ini adalah dimaksud dengan ulaika alaihim an'amallahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada dan seterusnya. Ini adalah kenikmatan. Jadi, dan kita tahu ini tinggal satu jemaah sekalian sebagai dan rangkaian insan suci yang Allah turunkan dari Nabi Adam sampai kemudian Nabi Muhammad kita sampai menjelang akhir zaman,
yang disimpan, yang dijadikan rahasia oleh Allah SWT hanya ada 3. Yang pertama adalah kita baca di dalam surat Al-Kahfi, yaitu Nabi Khidir. Nabi Khidir ini kan juga adalah gaib, hanya bisa dijumpai oleh manusia suci seperti Nabi Musa. Yang kedua adalah Nabi Isa, diangkat juga di akhir masanya. Kemudian yang ketiga adalah Imam Mahdi ajalallahu farajul syarif, yaitu cucu Nabi yang ke-12. Jadi ke bawah itu. Nabi punya anak Fatimah, punya anak Hasan, Husain punya anak, Ali punya anak, namanya Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir punya anak, yaitu Ja'far Shadiq, dan seterusnya ke bawah sampai kemudian yang ke-12 adalah namanya Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu terjadi jemaah sekalian berbahagia, maka kita lihat ada tiga rahasia besar nanti di sana, yaitu Nabi Khidir, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, lalu kemudian Imam Mahdi. Wa mulkan kabiro. Kita lihat Nabi Khidir itu adalah boleh dikatakan gurunya Nabi Musa. Jadi pada zamannya Nabi Musa, kemudian Nabi Isa pada zamannya dia sendiri, lalu kemudian terakhir ada Imam Mahdi. Dan kita tahu berdasarkan surat Al-Imran bahwa selalu yang di belakang diikuti oleh yang di depan. Kalau kita baca di dalam surat Al-Imran. Jadi artinya apa? Pemimpinnya, imamnya, maliknya pada saat itu adalah Imam Mahdi. Dan itu disebut dengan mulkan kabiro. Inilah yang selalu kita minta dengan kata-kata Allahumma kun liwali kal hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai. Ingat, wala abai sampai ke atas. Ya, dan seterusnya. Jadi wa mulkan kabira. Jadi saya kira menarik ini saya kira kalau bukan mengatakan bolehkah, sangat boleh. Bahkan kalau kita lihat arahnya ke situ, kalau kita lihat naiman wa mulkan kabira siratal ladzina an'amta alaihim, ataukah di dalam surat At-Takasur dikatakan ini adalah kita diminta pertanggungjawab tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini juga yang disebutkan di dalam surat Wadduha dengan kata-kata adapun nikmat Allah maka sampaikanlah. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Berikutnya lagi Pak Ustaz. Terima kasih banyak bukan. Salawat Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Berikutnya lagi Pak Ustaz. Kebetulan ini sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang cukup terkenal ya. Karena di seluruh umat Islam apapun mazhabnya memperingati namanya nisfu Sya'ban. Cuma banyak yang tidak paham apa itu nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya setengah, karena pada tanggal 15 Sya'ban itu lahirlah cucu Nabi yang ke-12 tadi, yang namanya Al-Mahdi Al-Muntazar Al-Qaim. Nah, jadi itu adalah tanggal 15 Sya'ban. Kalau tidak ada Pak Ustaz, berarti kita masuk ke chat dulu untuk melihat Ya. Kita lihat dulu chatnya ya. Nah, jemaah sekalian, ini di chat ada ya, ini ada dari, coba tarik ke atas. Ya. Ya, ini dari neraka manusia akan dihimpun pada masyarakat. Soalnya apakah semua manusia tanpa kira status berhimpun ke sana? Jawabannya iya, semuanya tanpa melihat, tanpa pandang bulu, tanpa melihat status. Nah, cuma perlakuan saja, semua hadir pada masyarakat, cuma saja ada yang dapat naungan. Karena yang mengatakan ada orang yang tidak dapat naungan nanti di pada masyarakat, ada yang dapat naungan tadi. Siapa yang dapat naungan? Ya mereka yang di dunia sudah bernaung di bawah pohon yang benar. Di akhirat nantinya kapan berlaku firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau di dunia kita sudah terangkan, di akhirat yaitu di pada masyar. Jadi pada saat pada masyar, pada tadi ibadah ini kan tadi kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi tulisan tadi aina yashrabu ya ibadullah yufajjiruna tafjira, seperti itu. Jadi di sini dikatakan bahwa
Ini jangan jalan-jalan dulu, belum dibaca. Ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, jadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi masuk ke dalam hamba-hambaku dan masuk ke dalam. Jadi kalau kita lihat urutannya kan jelas itu. Harus bergabung dengan hambaku dulu baru dalam surgaku. Jadi urutannya seperti itu. Tidak bisa kita tiba-tiba masuk ke dalam surgaku, harus masuk ke dalam hambaku dulu. Makanya kita katakan tadi doa yang ada di masyarakat kita itu bagus, tapi kayaknya ada yang kurang tepat, yaitu wadkhilnal jannata ma'a, begitu. Wadkhilnal jannata ma'a. Harusnya ma'a dulu baru bisa masuk surga, kan gitu. Jadi harusnya tawaffana ma'al abror. Tawaffana ma'al abror itu kan adalah adkhilni fi ibadi kalau dalam bahasa surat Al-Fajr ini seperti itu. Ada lagi? Saya kira tidak ada lagi ya, chatnya cuma satu ya. Ya, chat cuma satu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Burhan. Terus terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Sampai berjumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Wassalamualaikum.